Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang bereproduksi dengan cara generatif dan ada yang bereproduksi dengan cara vegetatif. Reproduksi dengan cara generatif yaitu reproduksi dengan cara kawin, ditandai dengan terjadinya proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dan ovum. Fertilisasi itu ada dua, ada fertilisasi internal dan ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal berarti proses bertemunya sperma dan ovum itu terjadi di dalam tubuh organisme, yaitu di dalam tubuh betinanya. Contoh hewan yang melakukan reproduksi atau melakukan fertilisasi internal yaitu jenis mamalia, bisa kambing, sapi, atau yang lainnya. Selain mamalia, juga jenis unggas atau burung-burungan itu juga melakukan fertilisasi secara internal. Fertilisasi secara eksternal yaitu di mana pertemuan sperma dan ovum terjadi di luar tubuh atau di lingkungan. Hewan yang melakukan fertilisasi eksternal contohnya adalah ikan dan katak. Contohnya misalnya ikan cupang. Ikan cupang ketika melakukan perkawinan atau bereproduksi, maka ikan cupang betina akan mengeluarkan telur-telurnya di buih yang sudah dikumpulkan oleh ikan cupang jantan. Kemudian ikan cupang jantan akan membuahi dengan spermanya telur-telur yang sudah dikeluarkan itu. Kemudian pada katak, ketika katak bereproduksi, maka katak jantan itu akan berada di atas katak betina. Katak jantan ukurannya lebih kecil dibandingkan katak betina. Nanti katak betina akan mengeluarkan telurnya di air, bisa berbentuk tasbih. Kemudian katak jantan akan mengeluarkan sperma. Sperma yang sudah dikeluarkan oleh katak jantan ini akan membuahi telur-telur dari katak betina. Telur yang sudah dibuahi itu akan berwarna gelap kehijauan, sedangkan telur yang tidak dibuahi akan berwarna putih atau berwarna pucat. Itu adalah reproduksi generatif pada hewan. Selanjutnya kita akan belajar reproduksi vegetatif pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu membelah diri. Yang kedua adalah partenogenesis, yang ketiga adalah fragmentasi, yang keempat adalah tunas. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri adalah kemampuan hewan untuk bereproduksi tanpa melalui perkawinan, di mana hewan yang melakukan pembelahan diri ini biasanya adalah hewan bersel tunggal. Proses pembelahannya secara mitosis, di mana satu sel ini kemudian akan membelah menjadi dua. Nah, setelah membelah menjadi dua ini, masing-masing akan menjadi individu baru. Contohnya pada amuba, kemudian pada euglena dan makhluk uniseluler yang lain. Reproduksi vegetatif yang kedua yaitu dengan cara partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Yaitu reproduksi tanpa perkawinan. Tapi makhluk hidup ini atau organisme ini bisa menghasilkan anak, yaitu dengan cara bertelur. Telur-telur yang dihasilkan ini berarti bukan telur dari hasil fertilisasi, dan telurnya itu bisa menetas dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang melakukan partenogenesis itu komodo.
Karena tercatat komodo di daerah Afrika itu bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi komodo yang baru. Dan telurnya ini diketahui tanpa melalui perkawinan. Hewan yang melakukan partenogenesis yang lain contohnya adalah belalang, juga lebah, semut, terutama hewan-hewan jenis insekta. Reproduksi vegetatif yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu berarti berkembang biak dengan cara dari potongan tubuhnya. Contohnya adalah planaria atau cacing pita. Cacing pita itu memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel-selnya. Jika planaria ini dipotong menjadi dua, maka masing-masing potongannya akan membentuk atau akan tumbuh organ yang baru. Yang bagian kepala akan muncul ekor, yang bagian ekor kemudian akan muncul kepala. Reproduksi vegetatif yang keempat adalah tunas. Ternyata selain tumbuhan, hewan juga bisa tunas, tapi hanya hewan-hewan tertentu saja. Contohnya yaitu hidra. Hidra itu hidup di air. Ketika hidra ini akan bertunas, maka akan muncul tonjolan di tubuhnya, kemudian akan menjadi hidra yang menempel di tubuh induknya, kemudian dia lepas menjadi hidra yang baru. Itulah beberapa reproduksi pada hewan. Ternyata Allah itu luar biasa. Banyak hal-hal yang unik yang mungkin masih belum kita ketahui. Tetaplah bersyukur dengan kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan serta iman yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.